Rumah adalah tempat untuk pulang. Tapi pada siapa saja? Apa aku termasuk? Atau apa aku terkecualikan? Ya, aku merasakannya. Aku adalah yang terkecualikan. Tapi mengapa? Mengapa aku yang butuh tempat untuk berteduh, tempat untuk mengadu, dan tempat untuk berlindung, malah harus aku yang kehilangan rumahnya? Tuhan, aku tak sekuat itu. Pundakku rapuh, langkahku pendek. Tak sanggup lagi diri ini untuk terus berlari dari rasa takut dan cemas yang kerap kali membuatku jatuh terduduk dengan dada yang sesak. Tuhan, tatalah kembali rumah yang hilang maknanya ini, dan tatalah kembali Atma yang terluka ini. Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam aksara yang kubuat sendiri, menciptakan harsa tiada henti. Seolah lupa itu hanyalah dunia fatamorgana yang takkan pernah menjadi nyata. Aku dibuat terlena pada aksara. Saat semua hirap yang tersisa hanyalah lara, dan sialnya aku sendiri yang menciptakannya. Goodbye, take care of yourself. Remember. Mau kamu tahu apa sih sebenarnya? Saya capek tau nggak? Saya baru pulang kerja tapi kamu malah maki-maki saya seperti ini. Aku tuh capek tau nggak? Semuanya selalu jatuh ke aku. Kamu mah enak, tinggal datang sesekali terus jadi pahlawan. Saya juga udah berusaha, tapi kamu nggak pernah mau dengerin saya. Berusaha? Kamu pikir ngasih perhatian sedikit udah cukup? Aku yang tiap hari sama dia. Sekarang gini aja, aku mau kita cerai. Oke, kalau itu mau kamu. Dengan senang hati saya terima. Lagi mereka berantem. Kenapa di kehidupan hanya satu kali ini aku harus merasakan keluarga yang hancur kayak gini? Aku capek. Setiap hari harus dengar mereka berantem. Seakan aku ini tidak pernah ada. Apa salahku? Mengapa aku harus terjebak di kehidupan seperti ini? Aku hanya ingin dicintai. Aku hanya ingin rumah, bukan tempat penuh amarah kayak gini. Cila, apa ayah boleh masuk? Ayah, masuk saja ya. Ada apa ya? Apa ada suatu hal yang ingin ayah bicarakan? Cila sayang, ayah yakin kalau Cila tadi mendengar perkataan ayah dan bunda. Pasti dengar kan? Kalau ayah dan bunda akan bercerai. Cila tidak usah sedih ya sayang. Iya ya. Cila dengar semuanya. Ayah dan bunda akan bercerai. Kalau ayah dan bunda akan bercerai, Cila gimana ya? Cila nggak mau kehilangan ayah. Cila nggak mau jauh dari ayah. Cila sayang, Cila tidak usah sedih. Kalau seandainya nanti Cila lebih milih sama bunda, Cila boleh kok main ke rumah ayah kapanpun Cila mau. Rumah itu tetap jadi milik Cila. Ayah janji, ayah akan selalu jemput Cila ke sekolah. Jadi Cila tidak usah sedih ya sayang. Cila akan tetap jadi putri kecil ayah. Walau ayah dan bunda bercerai, bukan berarti Cila dan ayah juga ikut bercerai sayang. Cila tetap akan menjadi anak ayah. Dan ayah akan tetap menjadi ayah Cila. Ayah janji ya, kalau ayah bakal selalu ada buat Cila. Ayah janji, ayah bakal jemput Cila tiap hari ke sekolah kan? Iya sayang, ayah janji. Cila pegang janji ayah, oke? Ayah sayang banget sama Cila. Apapun yang terjadi, kamu akan tetap jadi putri kecil ayah. Gak ada yang bisa mengubah itu. Ayah sayang kamu selalu, Cila. Kamu anak yang kuat, Cila. Pahlawan kecil ayah yang selalu berjuang. Meskipun dunia mungkin terasa tidak adil bagimu, sayang. Ayah bangga sama Cila.
Perubahan ini mungkin menakutkan bagi Cila, tapi ada satu hal yang gak akan pernah berubah, yaitu cinta ayah ke Cila. Jadi, jangan pernah merasa sendirian, sayang. Cila, lo kenapa sih? Dari tadi diam aja. Biasanya juga nggak bisa berhenti ngomong. 하지 못한 말이 너무 많아요. 한 번도 Gue nggak apa-apa kok, Al. 당신은 듣지 못해. Ih, bohong. Gue kenal lo. Kalau lo diem gini pasti lagi kepikiran sesuatu. Ayo cerita sama gue. Kadang gue mikir, kenapa sih hidup gue kayak gini? Kenapa gue nggak bisa punya keluarga yang utuh, yang bahagia kayak orang lain? Gue capek, Al. Setiap hari di rumah ada pertengkaran. Bunda selalu bandingin gue sama orang lain. Dan mereka sekarang juga udah cerai. Jadi gue nggak punya tempat buat cerita. Ayah juga udah beda rumah sama gue. Cila, lo nggak sendirian. Lo punya gue. Gue ada di sini buat lo. Kalau rumah nggak bisa jadi tempat untuk pulang, jadikan gue rumah lo ya. Makasih ya, Al. Lo satu-satunya orang yang bisa ngertiin gue. Sama-sama, baby. Oh ya, nanti sore kita ke taman ya. Gimana, Cila? Lo masih kepikiran rumah? Iya, kadang gue pengen pergi jauh. Mungkin kalau gue nggak ada, semuanya bakal lebih tenang. Lo nggak boleh ngomong kayak gitu, Cila. Gue nggak mau kehilangan lo. Gue juga nggak mau kehilangan siapa-siapa, Al. Tapi rasanya gue selalu ditinggalkan. Gini ya, Cila. Lo dengerin gue. Gue nggak bakal ninggalin lo apapun yang terjadi. Lo bakal tetap jadi sahabat terbaik gue. Makasih ya, Al. Lo selalu ada buat gue. Hah? Daniel? Hah? Serius? Itu beneran Daniel? Daniel? Hah? Cila, kamu kenapa? Gue kenapa? Harusnya lo yang gue tanya. Lo ngapain di sini? Ketawa-ketawa sama cewek lain. Seneng banget, hah? Cil, bukan gitu. Gue bisa jelasin. Gak usah so jelasin. Gue nggak bego. Lo cowok gue, Daniel. Lo nggak malu, hah? Ngobrol asik gini udah kayak dunia milik berdua aja. Cila, dia cuma sahabat kecil aku, nggak lebih. Apa lo bilang? Sahabat kecil? Ketawa nih gue, beneran ketawa. Lo pikir gue bodoh? Gue pikir gue nggak lihat gimana bahagianya lo, gimana cara lo liat dia. Kenapa, hah? Selama ini lo nggak pernah cerita. Gue nggak pernah denger lo sebahagia ini ke gue. Tapi begitu lo ketemu dia, lo langsung se-excited ini. Asli, Nil. Lo nyeselin banget. Hai Priscilla, kenalin gue Zelin, sahabat kecilnya Daniel. Lo diem. Gue nggak peduli lo siapa. Mau lo sahabat kecilnya atau apapun itu. Lo nggak usah sok-sok ramah sama gue.
Priscilla, dari mana saja kamu? Dari mana saja kamu, ha? Dari tadi saya telepon tapi nggak kamu angkat. Maaf Bunda, tadi Cila dari taman. HP Cila juga lowbat, jadi nggak bisa ngangkat telepon Bunda. Taman? Buat apa, ha? Lain kali kalau pulang sekolah itu, langsung pulang ke rumah. Bukannya berkeliaran ke sana ke sini. Dasar anak nggak tahu diuntung. Maaf Bunda, tapi Cila cuma duduk bentar doang sama Alessia. Kamu tuh ya, bukannya belajar malah keluyuran gak jelas. Bunda udah capek sama kelakuan kamu. Lihat tuh anak tetangga, dia selalu nurut sama orang tuanya, nggak sama kayak kamu yang bikin Bunda malu terus. Maaf Bunda, kalau Cila cuma bisa buat Bunda malu. Capek saya ngomong sama kamu. Dasar anak gak berguna. Lebih baik saya keluar daripada lihat muka kamu terus. Kenapa ya Bunda sebenci itu sama gue? Gue salah apa sama Bunda? Lagi-lagi Bunda marah. Tapi nggak heran sih, gue akan selalu salah di mata Bunda. Apapun yang gue lakuin, gak akan pernah cukup buat dia. Selalu aja gue dibandingin sama tetangga. Selalu aja gue yang salah. Halo sayang, maaf ya tadi ayah nggak bisa jemput Cila ke sekolah, soalnya tadi ayah ada meeting. Iya nggak apa-apa kok ayah. Tadi Cila juga pulang sama Alessia. Besok ayah akan jemput Cila ke sekolah. Cila jangan pulang sama Al ya, besok biar ayah yang jemput. Oke ayah. Cila, gimana lo sama Daniel? Udah baikan? Atau masih marahan aja? Gue sama Daniel masih marahan. Dia juga nggak ada chat gue. Kalau dia merasa bersalah pasti dia chat gue. Kalau enggak dia samperin ke rumah. Tapi ini enggak, dia nggak ada ngechat gue sama sekali. Hah? Serius? Dia beneran nggak ada nyamperin lo sama sekali, nggak ada chat lo sama sekali? Wah, parah sih kalau itu. Berarti dia benar-benar nggak ngerasa bersalah dan dia ngerasa kalau dirinya itu benar. Gue sih mikir juga gitu, tapi biarin aja. Gue udah capek. Dari dulu gue selalu sabar sama sikapnya. Kali ini gue bener-bener nggak peduli lagi, Al. Cila, Apa? Ngapain lu kesini? kamu masih marah ya sama aku? Gini ya Daniel, gue juga punya alasan untuk marah kan? Oke, aku salah. Aku harusnya lebih sadar kalau itu bisa bikin kamu kesel. Lo tau gak sih, rasanya gimana lihat pacar sendiri asik sama cewek lain dan sebahagia itu kelihatannya. Sedangkan lo sama gue, gak sebahagia itu Daniel. Aku tahu sekarang dan aku nggak mau bikin kamu ngerasa kayak gitu lagi. Daniel, kali ini tolong kamu tepatin janji kamu ya. Kamu udah beribu-ribu kali janji sama aku tapi kamu masih mengulangi hal yang sama. Iya sayang, aku janji. Aku nggak mau kita berantem gara-gara hal yang kayak gini. Oke, aku maafin, tapi jangan buat aku ngerasa kayak gini lagi ya. Heh, kutu kupret. Kalau bucin tuh jangan di depan gue napa? And jangan di sini, karena ini perpustakaan, bukan tempat untuk bucin, oke? Eh, iya maaf. Iya, Zelin mana?
Aku mau minta maaf sama Zelin, soalnya aku kemarin kayaknya terlalu berlebihan deh sama dia. Jadi nggak enak sama dia. Aku juga nggak tahu Zelin di mana. Tapi kayaknya dia di kelas deh, kalau nggak di kelas, di kantin. Al, nanti temenin gue buat cari Zelin ya. Iya, gue bakal temenin. Apa sih yang gak buat lo? Ke ujung dunia pun gue bakal temenin lo. Zelin, tunggu. Cila, ada apa nih? Gue mau minta maaf. Kayaknya kemarin gue terlalu berlebihan sama lo. Iya, nggak apa-apa. Gue udah maafin lo dari kemarin kok. Gue juga ngerti perasaan lo. Iya, tapi gue jadi kayak marah ke lo juga, padahal lo nggak salah apa-apa sama gue. Iya, nggak apa-apa. Lagian gue juga nggak sakit hati kok. Gue tahu lo sayang sama Daniel, wajar kalau lo ngerasa kayak gitu. Makasih ya Zelin, semoga kita bisa berteman dekat ya. Iya, pasti itu. Cila, lo bareng gue lagi atau lo dijemput sama ayah lo? Kali ini gue pulang sama ayah gue, soalnya kemarin ayah gue ada meeting jadi gak bisa jemput gue ke sekolah. Oke deh. Cila, kamu pulang sama siapa? Kalau ayah nggak bisa jemput, biar aku yang antar kamu pulang. Gak usah Daniel, aku dijemput ayah kok. Oh, ya udah kalau gitu aku pulang duluan ya. Iya, hati-hati ya. Makasih ya ayah, karena ayah udah mau nyempetin waktu buat jemput Cila ke sekolah dan nganter Cila ke rumah. Sama-sama sayang, ini kan kewajiban ayah juga buat jemput Cila ke sekolah. Dan Cila harus tahu ayah selalu ada waktu buat Cila. Walaupun sesibuk apapun ayah akan nyempetin waktu buat bermain sama Cila dan ngajak Cila jalan-jalan. Makasih ayah karena selalu ada waktu buat Cila. Oh iya ayah nggak mau masuk dulu. Iya sayang, Cila masuk dulu aja ya, nanti ayah susul. Oke ayah, Cila masuk duluan ya. Assalamualaikum Bunda, Cila pulang. Kamu kenapa sih makin manja sama ayahmu? Kamu pikir dia itu pahlawan? Kamu tuh jangan kayak gitu sama anak sendiri. Dia itu udah cukup capek. Ini tuh semua salah kamu. Kamu yang terlalu memanjakan dia. Kenapa Bunda selalu marah? Aku cuma pengen punya orang tua yang sayang sama aku. Apa aku salah sebagai seorang anak meminta kasih sayang dari kedua orang tuanya? Cila, ayah boleh masuk?
Ayah nggak suka lihat kamu kayak gini. Maafin ayah kalau selama ini bikin kamu makin susah. Tiap ku dengar syair cintamu. Ayah, Cila capek. Cila selalu salah di mata bunda. Apapun yang Cila lakukan, pasti selalu salah di mata bunda ya. Salah Cila apa? Kenapa bunda selalu benci Cila? Sayang, ayah tahu perasaan Cila. Mau gimana pun, ayah selalu ada buat kamu. Kamu jangan pernah merasa sendirian ya. Apapun yang kamu rasakan, jangan dipendam ya sayang. Ayah takut nanti penyakit Cila kambuh. Priscilla, keluar kamu. Kita harus bicara sekarang. Kerajaan cintamu agar aku pun bahagia hidup bersama. Kalau kamu nggak siap, ayah bisa bicara sama bunda dulu. Gak apa-apa ya. Aku harus hadapi ini. Kamu pikir kamu siapa? Bisa ngelawan saya? Sejak kapan kamu berani dekat sama ayah kamu dan ninggalin saya? Cila nggak ninggalin bunda. Cila cuma capek. Capek kamu bilang? Kamu tuh nggak tahu apa arti capek. Saya yang ngerawat kamu dari kecil, saya yang berjuang sendirian, dan sekarang kamu malah lebih milih ayahmu yang nggak pernah ada itu. Bunda selalu ngomong kayak gitu. Bunda selalu nyalahin ayah, selalu ngeremehin aku. Kenapa bunda nggak pernah sayang sama aku? Ya karena semenjak ada kamu, semenjak kamu lahir, hidup saya berubah tau nggak? Kamu tuh anak membawa sial, Priscilla. Aku sudah cukup sabar sama kamu, Priscilla. Kalau kamu nggak mau nurut, silahkan pergi. Rumah ini bukan tempat buat anak yang pembangkang. Jadi, bunda mau ngusir Cila. Saya nggak bilang gitu. Cuma, kamu makin lama, makin gak bisa menghargai saya. Kamu pikir, ayah kamu itu yang paling baik ya? Aku gak pernah ngomong gitu bunda. Cuma ayah gak pernah marah-marah ke aku. Ayah gak pernah bandingin aku sama orang lain. Jadi menurut kamu saya yang salah? Saya yang capek sendirian ngurus kamu selama ini. Ayahmu, dia cuma datang sesekali, terus kamu udah merasa dia yang paling peduli, gitu. Aku gak mau berdebat. Kamu jangan begini terus. Cila udah cukup tertekan. Aku ngerti kamu juga capek. Tapi marah-marah gak akan menyelesaikan apa-apa. Oh, enak ya jadi kamu. Tinggal pergi ninggalin semua tanggung jawab, terus sekarang berlagak jadi ayah penyelamat. Udah cukup. Aku capek. Beneran capek. Kenapa sih? Kalian gak bisa berhenti nyalain satu sama lain? Aku cuma mau keluarga yang normal. Tapi aku gak pernah dapat itu. Aku ke kamar. Cila, lo gak apa-apa? Ya, gue gak apa-apa kok. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikirannya. Gue lelah. Setiap hari rasanya sama aja. Pulang ke rumah yang dingin. Dengar bunda marah-marah tanpa gue tahu apa salah gue. Setiap kata-katanya seperti pisau. Selalu menusuk, selalu menyakitkan. Gue cuma mau dimengerti. Gue cuma mau dianggap ada. Tapi semakin gue berusaha, semakin gue ngerasa gak diinginkan. Ayah selalu bilang,
Gue harus sabar, harus kuat. Tapi sampai kapan? Gue nggak bisa terus-terusan berpura-pura baik saja. Kadang gue mikir, kalau gue nggak ada, mungkin semuanya bakal lebih tenang. Mungkin bunda nggak akan secapek ini. Mungkin ayah nggak perlu repot-repot jemput gue lagi. Gue sadar, gue capek. Tapi gue harus tetap hidup. Apapun yang ada di depan gue harus tetap hidup demi mendapatkan kematian yang dimatikan oleh Tuhan, bukan oleh tangan sendiri. Gue gak mau nyerah hanya karena orang lain gak bisa melihat gue. Gue masih ingin menemukan alasan untuk bertahan, walaupun sekarang rasanya berat. Semoga besok lebih baik, atau setidaknya, semoga aku masih bisa bertahan 1 hari lagi. Cila, apa gue boleh masuk? Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah. Kenapa, Al? Gue cuma khawatir. Gue tahu lo di sini sedang berjuang, dan gue di sini kalau lo mau berbagi. Mungkin kita bisa keluar sebentar, menikmati udara malam. Kadang jalan-jalan itu bisa membantu menenangkan hati. Oke deh, Al. Mungkin dengan jalan-jalan sebentar, gak masalah. Ayo kita keluar. Kadang mulai masuk ini bisa jadi saksi awal cerita baru kan?